Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, kajian kita berjudul Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Mari kita jemput firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minin. Makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 88. Saudara yang berbahagia, mari kita kembali ke suatu zaman, menjumpai atau bersama seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terpandang, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Fatimah Az-Zahra. Saudara, Fatimah adalah anak kesayangan dan buah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu pagi Imam Ali bangun dari tidur bersama istrinya. Kemudian mencari makan, namun tidak ada yang bisa dimakan. Lalu Imam Ali memakai jubah berlapis bulu binatang karena kota Madinah waktu itu sangat-sangat dingin sekali. Lalu keluar mencari makanan di sekeliling kota Madinah. Saudara, firman Allah, "Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, memberikan solusi dari persoalannya, dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Surat At-Talaq surat 65 ayat 2 dan 3. Saudara yang berbahagia, tiba-tiba Imam Ali teringat seorang Yahudi yang punya kebun dan segera menemuinya. Ali membuka pintu kebun yang sempit itu lalu masuk. Dan orang Yahudi pun menyapanya, "Wahai orang Badui, marilah bantu kami mengambilkan air. Dari setiap timba yang engkau angkat, engkau akan mendapat sebiji korma." Dan Ali pun membantunya. Orang Yahudi itu kemudian memberi kurma sejumlah timba yang diangkat oleh Ali dari dalam sumur. Kemudian Ali pulang membawa kurma tersebut. Di tengah jalan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia pun memberi sebagian kurma itu kepada Rasulullah. Sisanya ia makan bersama Fatimah untuk 1 hari. Saudara yang berbahagia, sepertilah kehidupan mereka. Imam Ali dan Fatimah Az-Zahra
Tapi mereka merasakan rumah tangga mereka penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, cahaya, dan keriangan hati mereka. Mereka hidup dengan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup dengan idealisme yang tinggi. Mereka berbuat menurut gerak hati dan jiwanya yang suci, sehingga mampu melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diamalkan dan mana yang harus dijauhi. Saudara, pada waktu lain ketika Imam Ali telah menjadi khalifah, Aqil saudaranya datang kepada Imam Ali dan berkata, "Wahai Ali, berilah aku harta ghanimah melebihi dari hakku." Kata Imam Ali, "Datanglah engkau nanti malam, engkau akan kuberi sesuatu." Malam itu Aqil datang ke tempat yang telah disepakati. Kemudian Ali pun menemuinya sambil memberikan sesuatu. "Hanya ini yang bisa aku berikan kepadamu." Dan Aqil pun menyulurkan tangannya menerima pemberian Ali. Lalu tiba-tiba dia berteriak keras, "Aduh!" Rupanya dia memegang besi yang sangat panas. Dan Ali berkata, "Itu baru besi yang dipanaskan dengan api dunia. Bagaimana kalau dirimu dibakar dengan api neraka? Untuk sebagai kau ketahui, andaikan kau terinjak bara neraka yang paling dingin, otakmu akan mendidih." Saudara yang berbahagia, begitulah kejujuran Ali dalam memegang jabatan. Berbeda dengan jabatan kita, pejabat kita di zaman sekarang. Pejabat sekarang berbicara atas nama rakyat, tapi mengkhianati rakyat. Mereka tidak bisa lagi membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana yang larangan. Bicaranya membela negara, tapi menggadaikan negara. Kalau secara simultan negara ini dikorupsi, saudara, bagaimanapun kayanya negara itu pasti akan bangkrut. Saudara, walau Ali sekeluarga hidup sangat sederhana, tapi mereka bahagia karena mereka hidup sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafarraqu min humumid dunya mastata'tum, fa innahu man kanatid dunya akbara hamihi, afsallahu ta'ala lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa man kanatil akhirati akbara hamihi, afsallahu ta'ala lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi." Artinya, kosongkan pikiranmu dari keruetan-keruetan dunia semampumu. Dunia ini makin kau fikirkan makin ruwet. Ya, saudara, jadi tidak usah terlalu menuntut banyak dari dunia. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan semakin memperbanyak keperluan hidupnya dan meletakkan rasa kurang di antara kedua matanya, dan dia akan melupakan akhiratnya. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpun segala keperluannya dan meletakkan rasa cukup di dalam hatinya. Hadis riwayat Tabrani, jilid kedua, hadis nomor 1452. Saudara yang berbahagia, oleh sebab itu saudara, ya, jadikan akhirat sebagai tujuan utama kita. Insya Allah Allah akan menghimpun segala keperluan kita. Tapi kalau kita jadikan dunia sebagai tujuan kita, maka kita akan tidak pernah merasa cukup.
Kita pengen lagi. Akhirnya gila. Gila tahta, gila wanita, gila segala macam gila. Sekali lagi saudara, mari kita hidup ya mengutamakan akhirat. Insya Allah akan meletakkan rasa cukup di dalam hati kita. Saudara yang berbahagia, Imam Ali adalah seorang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Dan Allah meletakkan rasa cukup di dalam hatinya. Karena itu saudara, Imam Ali mengetahui nilai sesuatu, hakikat permasalahan, dan apa saja yang ada di balik permasalahan yang ada. Saudara, kasih sayang Rasulullah SAW kepada Fatimah tidak henti-hentinya. Senantiasa ada kebiasaan beliau berkunjung ke rumah melihat anaknya dan menantunya, ya, melihat pasangan muda itu. Suatu hari saudara, ketika Nabi masuk ke rumah Fatimah, lalu mata Rasulullah tertumpu kepada sebuah tirai yang memiliki corak yang bagus. Kemudian Rasulullah mengerjitkan keningnya. Tidak ada suara keluar dari mulut Rasulullah kecuali meninggalkan rumah Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib. Fatimah Az-Zahra tahu apa kesalahan yang telah dilakukannya. Ia dapat merasakan ketidaksenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengambil tirai itu dan menjualnya ke pasar. Lalu uangnya dia berikan kepada orang Madinah yang membutuhkan. Nabi Muhammad SAW senantiasa mengajarkan kesederhanaan dan tidak bermewah-mewah. Fatimah berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Tidak harus hidup dengan kemewahan, glamour, dan menumpuk gemelapan intan berlian. Rasulullah SAW menegurnya dengan halus. Fatimah mafhum. Kepada Fatimah Rasul berpesan, Fatimah, bekerjalah sekarang, karena besok saya tidak dapat membuat apa-apa untuk kamu. Rasulullah mewariskan etos gerak, kerja kepada putri kesayangannya. Islam itu artinya jalan. Jalan menuju Tuhan. Jalan itu artinya gerak. Gerak itu artinya kerja. Bekerjalah kamu sesuai dengan bidangmu, aku pun akan bekerja sesuai dengan bidangku. Bukan mewariskan bentuk-bentuk kemewahan yang dapat dari jalan mendustai orang, tidak. Atau merampok hak rakyat, tidak. Apalagi memiliki nikmat kemampuan bersedekah, berzakat. Bantulah orang-orang fakir yang membutuhkan dan anak-anak yatim. Saudara yang berbahagia, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wazarni wal mukazzibina ulil nikmati wa mahilhum qalila. Artinya, dan biarkanlah aku saja bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu. Orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Surat Al-Muzammil, surat 73 ayat 11. Saudara, dari cerita Fatimah yang berada di samping Nabi Muhammad SAW, ada hubungan batin kasih sayang ayah kepada putri bungsunya. Kasih sayang yang tumbuh itu tidak dalam sirah atau tindak tanduk, memenuhi segala kebutuhan anak perempuan bungsunya. Lebih dari itu adalah memberinya bekal hidup kelak ketika ia sendiri akan berhadapan dengan kehidupan yang sebenarnya. Seperti juga yang diingatkan Khalil Gibran tentang anak. Anakmu bukan anakmu, tapi anak kehidupan.
yang suatu saat ia akan melesat bagaikan anak panah menuju sasaran rohaninya sendiri. Apakah menjadi orang-orang beriman atau tidak? Kata pepatah Melayu, kalau dari kecil teranja-anja, sudah besar terbawa-bawa. Nah, prinsip itulah yang diletakkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah sebagai lanjutan sebuah generasi. Selain itu, komunikasi dengan anak sesibuk apapun Anda, anak-anak harus dibina dengan sapaan. Sebagai cara mengetahui perkembangan, berbahagialah Fatimah Az-Zahra menjadi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dapat menjadi pendamping beliau saat sedang maraknya api perjuangan Islam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kepada kita dibukakan pintu untuk dapat mendidik anak-anak kita sebagai generasi penerus dengan ilmu, bukan dengan pamer harta. Semoga kita tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjalankan segala perintahnya dalam konteks mampu membuat anak-anak kita berguna bagi bangsa, negara dan agama Islam. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membuat kita menjadi seorang muslim yang kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.